hak asasi manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfi Gani Fauzan. Saya Dita Rani. Saya Febrina Robiatul Adawiyah. Saya Juliana Rahayu. Saya Belani Jadi Suara. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Zahra selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas AK1A serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hak Asasi Manusia. Perkenalkan, nama saya Juliana Rahayu dengan NIM akhir 007. Untuk pembahasan yang pertama yaitu konsep hak asasi manusia. Apa sih itu konsep hak asasi manusia? Setiap manusia memiliki dasar yang melekat pada diri masing-masing sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini disebut sebagai hak asasi manusia. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, bagi mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah, meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan penjauhantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri dari hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia bersifat hakiki. Bersifat hakiki yang berarti hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh semua manusia yang lahir ke dunia tanpa diminta. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Apabila manusia bisa saling menghormati dan menjunjung tinggi satu sama lain, maka kemungkinan besar keharmonisan antar manusia dapat terjalin. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal. Bersifat universal yang berarti hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Maksud dari latar belakang yaitu jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku budaya, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia bersifat tidak bisa dicabut, yang berarti bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Jika itu terjadi, maka sesama manusia akan sangat mudah terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri ataupun lingkungannya. Yang keempat, yaitu hak asasi manusia bersifat tidak bisa dibagi, yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika hak asasi manusia itu dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil, karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu-individu yang lainnya. Selanjutnya ada hak asasi manusia yang tidak bisa dicabut. Yang pertama itu yaitu personal rights atau hak pribadi, yaitu setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat, bebas untuk memeluk agamanya masing-masing, dan dibebaskan untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing, serta diberikan kebebasan untuk berorganisasi atau berserikat. Yang kedua yaitu property rights atau hak properti. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memiliki sesuatu, bebas untuk menjual atau membeli suatu barang atau jasa, serta bebas untuk mengadakan suatu perjanjian kontrak dan memiliki pekerjaan. Yang ketiga yaitu rights of legal equality atau hak persamaan hukum. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan atau pengayoman yang sama sesuai dengan pengadilan hukum. Yang keempat ada political rights atau hak politik, yaitu setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk bebas berpolitik, memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan, pemilihan umum, serta mendirikan partai politik dan mengajukan petisi, kritis, serta saran.
Yang kelima yaitu social cultural rights atau hak sosial budaya, yaitu setiap orang berhak untuk memilih pendidikan yang diinginkannya, berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, serta mengembangkan kebudayaan. Yang keenam yaitu procedural rights atau hak prosedural, yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan mengenai tata cara peradilan serta perlindungan hukum oleh pemerintah. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini terdapat konsep hak asasi manusia yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama ada paham individualistis. Paham ini tuh sering dikenal juga dengan sebutan paham liberalisme atau kebebasan. Dalam sebuah buku berjudul Hak Asasi Manusia, karya John Locke dan Jean-Jacques, paham individualistis itu merupakan paham di mana manusia memiliki hak asasi sejak dalam kehidupan alamiah, termasuk juga hak pribadi, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan dan kemerdekaan, serta hak untuk memiliki sesuatu. Selanjutnya, ada paham Marxisme. Menurut Mujahid Kumkelo, paham Marxisme ini adalah paham yang menolak teori hak-hak alami, karena hak adalah kepemilikan negara atau kolektivitas. Unsur HAM yang memiliki ciri khas antar individu atau suatu kelompok yang berkaitan dengan keadilan, seperti misalnya hak mendapat upah yang sama, mendapat jaminan sosial, dan hak untuk berkumpul adalah konsep hak asasi manusia menurut paham Marxisme ini. Kemudian ada paham integralistis. Nah, paham ini tuh merupakan konsep negara yang dipaparkan sama Supomo. Menurutnya, negara adalah hukum. Jika negara berbahagia, maka tiap individu juga ikut bahagia. Jadi, menurut paham integralistik, kepentingan individu itu adalah kepentingan negara, begitupun juga sebaliknya. Untuk memasukkan norma HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tentunya tidak mudah teman-teman, dan merupakan perjuangan yang amat sangat panjang. Pada awal negara Indonesia dibentuk, terjadi pertentangan antara para tokoh pendiri bangsa mengenai perlu atau tidaknya sih HAM itu dimasukkan ke dalam UUD Negara Indonesia. Nah, langsung aja yuk kita bahas mengenai beberapa perdebatan atau pertentangan antar tokoh tersebut. Yang pertama ada pendapat dari Insinyur Soekarno. Beliau menentang HAM untuk dimasukkan ke dalam UUD 1945 karena HAM itu berdasarkan individualistis dalam ideologi liberalisme, sehingga menurut Soekarno hal itu harus segera dihilangkan dari negara Indonesia. Selanjutnya, menurut pendapat Supomo, menurutnya HAM itu identik dengan ideologi liberal individual. Nah, hal itu sangat tidak cocok nih sama sifat masyarakat Indonesia. Jadi, Supomo menentang HAM dimasukkan ke dalam UUD, di mana salah satu paham negara kita yaitu kekeluargaan atau negara integralistis. Tapi ingat, penolakan Supomo untuk memasukkan HAM ke UUD 1945 bukan berarti ia seorang yang anti HAM. Kemudian ada pendapat dari Muhammad Hatta. Ia berpendapat kalau HAM itu perlu dimasukkan ke dalam UUD 1945. Nah, alasannya itu karena untuk menghindari disalahgunakannya kekuasaan negara pada warganya apabila suatu saat nanti negara hukum berubah menjadi negara kekuasaan. Yang terakhir, ada pendapat dari Muhammad Yamin. Berbeda dengan Soekarno dan Supomo, justru pendapat Muhyamin ini adalah tidak ada dasar apapun yang bisa dijadikan alasan untuk tidak memasukkan HAM ke dalam UUD. Jadi menurutnya HAM itu bisa menjadi perlindungan kemerdekaan terhadap warga negara yang harus diakui oleh UUD 1945.
Nah, teman-teman, berdasarkan apa yang tadi saya jabarin mengenai pendapat-pendapat antar tokoh, bisa kita lihat kalau di sini tuh terdapat dua kubu, di mana kubu pertama Soekarno dan Supomo yaitu menolak HAM dimasukkan ke dalam UUD 1945. Sedangkan kubu yang kedua yaitu Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin yang justru menyetujui HAM untuk dimasukkan ke dalam UUD 1945. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, perdebatan-perdebatan tadi itu telah hilang, teman-teman, dan saat ini sudah tidak ada lagi selisih pendapat tentang HAM untuk dimasukkan ke dalam UUD 1945. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi merupakan hak dasar setiap manusia yang sudah melekat sejak lahir. Hak asasi manusia bersifat universal, yang dimana artinya dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongan. Kemudian untuk menjamin dan melindungi hak asasi tersebut, pemerintah sudah mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seiring dengan era reformasi di Indonesia, terutama dalam bidang hukum dan perundang-undangan, maka pemeriksaan atas pelanggaran hak asasi manusia sudah berjalan dengan adanya Komisi Nasional tentang Hak Asasi Manusia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menanganinya. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 7 pasal tentang HAM, yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, 32, 33, 34, dan 39 Undang-Undang Dasar 1945, di mana semua pasal tersebut menjelaskan hak-hak yang harus didapat oleh seluruh warga negara Indonesia, yakni hak kesamaan kedudukan di mata hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada pasal 27, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul pada pasal 28, hak kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan pada pasal 29, dijaminnya hak kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya dalam memajukan budaya nasional Indonesia di tengah peradaban dunia pada pasal 32, hak tentang perekonomian pada pasal 33, hak tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara pasal 34, serta hak setiap warga negara wajib mendapatkan pengajaran pada pasal 39. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang 1945 setelah diamandemenkan pada bab 10A, Pasal 28A sampai 28J terdapat 10 hak asasi manusia yang dilindungi. Apa saja? Yang pertama, hak untuk hidup, di mana pada salah satu pasalnya yaitu Pasal 9 dijelaskan setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidup. Selanjutnya ada hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan yang terdapat di salah satu pasalnya yaitu pasal 10, di mana setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya ada hak untuk mengembangkan diri, di mana pada pasal 11 dijelaskan setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Hak untuk memperoleh keadilan, di mana dijelaskan pada salah satu pasalnya, setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Dalam pasal 17, hak atas kebebasan pribadi dijelaskan pada salah satu pasalnya yaitu pasal 20, tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang. Selanjutnya, hak atas rasa aman. Dijelaskan pada salah satu pasalnya yaitu pasal 28, setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Selanjutnya, hak atas kesejahteraan. Dijelaskan pada pasal 36, setiap orang berhak memiliki baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya,
keluarga, bangsa, dan masyarakat dalam cara yang tidak melanggar hukum. Selanjutnya, ada hak turut serta dalam pemerintahan. Dijelaskan pada salah satu pasalnya, yaitu pasal 43, setiap warga negara berhak untuk dipilih, memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, dan adil, serta dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang kesembilan ada hak wanita. Dijelaskan pada salah satu pasalnya, yaitu pasal 45, bahwa hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia. Dan yang terakhir, hak anak, yang dijelaskan pada pasal 52 ayat 1, yang berbunyi setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Saya Febrina Robiatul Adewiyah dengan NIM akhir 020. Materi selanjutnya adalah masalah heterogenitas di Indonesia. Salah satu penyebab munculnya hak asasi manusia adalah karena adanya perbedaan pada masyarakat atau biasa disebut heterogen, yang berarti beraneka ragam. Heterogenitas dalam Kamus Merriam-Webster berarti kualitas atau keadaan dari keberadaan heterogen. Nah, yang berarti keadaan dari keberadaan keberagaman atau kemajmukan. Mengapa demikian? Karena perbedaan yang ada di masyarakat bisa memicu perpecahan, maka terbentuklah hak asasi agar masyarakat mendapatkan hak yang setara walaupun memiliki perbedaan latar belakang. Dalam konteks sejarah, heterogenitas adalah keberagaman atau juga kemajmukan. Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi karena faktor geografis dan juga sejarah di masa lalu, dan bahkan didaulat sebagai salah satu negara yang paling beragam di dunia. Indonesia kaya akan keberagaman, sekaligus beresiko karena perbedaan yang tidak dikelola dengan baik tentu berpotensi konflik lebih tinggi. Pada zaman penjajahan Belanda, keberagaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia tidak dipandang sebagai sesuatu yang istimewa. Bahkan ada istilah inlander untuk menyamakan semua warga jajahan di Hindia Belanda. Identitas heterogen di Indonesia baru menjadi kebanggaan setelah kemerdekaan diraih dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, sebagai salah satu pengikatnya. Istilah masyarakat majemuk pertama kali diperkenalkan oleh Furnival, yang berarti masyarakat majemuk adalah masyarakat dalam sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagian adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan, atau bahkan memiliki dasar memahami satu sama lainnya. Menurut konsep Clifford Geertz, masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam subsistem yang berdiri sendiri, di mana masing-masing subsistem terikat ke dalam ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Selanjutnya, ciri-ciri heterogenitas menurut Pierre L. van den Berg. Yang pertama itu kurangnya mengembangkan suatu konsensus atau kesepakatan di antara anggota terhadap nilai yang bersifat mendasar. Konsensus itu keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam masyarakat yang heterogen, lebih sulit dalam pengambilan keputusan karena perbedaan itu sendiri. Yang kedua, terjadinya segmentasi ke dalam kelompok subbudaya yang mana saling berbeda-beda atau biasa disebut keberagaman. Artinya, masyarakat yang terbentuk oleh bermacam budaya tetapi masih memiliki pemisah di antaranya. Yang selanjutnya adalah sering mengalami suatu konflik di antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Karena masyarakat yang heterogen, kemungkinan terjadi konflik sangat tinggi. Yang keempat, adanya dominasi politik pada suatu kelompok atas atau terhadap kelompok yang lainnya. Maksudnya, adanya upaya menaklukkan atau penguasaan terhadap agama, ideologi, kebudayaan, dan wilayah untuk mendapat keuntungan atau kekuasaan.
Yang kelima, secara relatif integrasi sosial itu tumbuh, namun karena adanya keterpaksaan serta saling ketergantungan secara ekonomi. Integrasi sosial itu kan penyesuaian terhadap perbedaan yang ada di masyarakat, tetapi dalam hal ini tumbuh karena adanya paksaan keadaan. Nah, yang terakhir itu memiliki struktur yang terbagi ke dalam lembaga non-komplementer. Maksudnya, dalam masyarakat yang majemuk, suatu lembaga itu kesulitan dalam mengatur masyarakat karena terpisah oleh perbedaan itu sendiri. Selanjutnya, ada aspek kemajemukan masyarakat yang terdiri dari dua aspek. Yang pertama horizontal dan yang kedua vertikal. Secara horizontal, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk atau plural, karena masyarakatnya mempunyai berbagai macam kebudayaan, kekerabatan, suku bangsa, etnik, ras, agama, dan kepercayaan. Yang kedua, aspek vertikal. Aspek vertikal terdiri dari 3 jenis diferensiasi sosial. Yang pertama, diferensiasi tingkatan, muncul karena ketimpangan distribusi barang yang dibutuhkan mempunyai persediaan yang terbatas. Yang kedua, diferensiasi fungsional atau pembagian kerja, muncul karena orang melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, diferensiasi adat, muncul karena aturan berperilaku yang berbeda menurut situasi tertentu. Keanekaragaman etnis di Indonesia menimbulkan persoalan serius dan secara potensial mudah terpecah. Data terakhir menunjukkan bahwa etnik di dunia, 1/5 etniknya berada di Indonesia. Sekian materi dari saya, selanjutnya. Nah, konsep etnis ini sering disamakan dengan konsep suku bangsa loh teman-teman. Nah, berdasarkan penggunaannya, istilah etnis dan suku bangsa ini dapat saling mengganti karena konsep dasarnya itu sama. Nah, konsep suku bangsa ini, khususnya di Indonesia, lebih dominan bermakna ketimbang istilah etnis. Karena etnis ini sering sekali dipakai di lingkungan akademik saja. Nah, bangsa Indonesia ini kan memiliki berbagai macam suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Nah, sering sekali terjadi masalah interaksi antar suku, seperti suatu suku bangsa tertentu ingin memasukkan unsur-unsur budaya yang dianutnya kepada suku bangsa lain yang memiliki unsur yang berbeda. Yang kedua itu ingin memasukkan unsur-unsur agama yang dianutnya kepada suku bangsa lain yang berbeda agama atau kepercayaannya. Yang ketiga itu ingin mendominasi suku bangsa lain secara politis. Yang keempat, suku bangsa tertentu bersaing untuk mendapatkan mata pencaharian dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kelima, terdapat potensi konflik yang terpendam. Nah, menurut Hidayat tahun 1997 meyakini bahwa pembentukan bangsa Indonesia tidak menjadikan suku-suku bangsa yang menjadi punah karena masing-masing suku masih mempertahankan identitas suku tertentu dalam rangka interaksi mereka dengan satuan hidup yang lebih luas. Nah, Indonesia kan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, semboyan ini mempersatukan perbedaan yang ada di masyarakat kita loh teman-teman. Tapi faktanya dalam pergaulan etnis ini gak mudah loh. Bahkan ada pula yang meyakini bahwa berproses menjadi Indonesia ini tidaklah akan selesai. Nah, terus gimana nih cara kita memperkokoh hubungan antar etnis di Indonesia? Nah, caranya itu kita bisa membiasakan diri untuk membudayakan toleransi dan empati pada suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Saling menghargai keberagaman yang ada di masyarakat, tidak memandang suku, agama, ras, dan golongan sendiri lebih baik dari orang lain, membentuk forum kerukunan antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan, saling berdiskusi dan bekerja sama antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan, membangun karakter diri yang didasari dengan nilai-nilai karakter yang berlaku di Indonesia. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.